Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Channel Bedo Ngawi. Di video kali ini saya akan menerangkan beberapa alasan mengapa driver SOCL itu sangat-sangat laku dan sangat-sangat disukai ya di pasaran. Nah, yang mana di sini saya sudah meriset ataupun meneliti beberapa alasannya gitu untuk si SOCL ini. Yang mana dulur-dulur semua juga saya kira pasti sudah pernah ataupun sudah sering gitu ngerakit driver SOCL ini, Super OCL ini, entah itu ngerakit ataupun memodifikasinya. Dan saya juga dulu awal-awal di channel YouTube ini ya, itu saya menerangkan mengenai modifikasi dari driver SOCL gitu, dan emang benar-benar laku gitu videonya dan ramai banyak yang nonton. Nah, di sini saya sudah ada ya untuk alasan yang pertama kenapa driver SOCL atau Super OCL ini sangat laku di pasaran. Itu yang pertama adalah karena driver SOCL ini dia sangat amat mirip dengan driver pendahulunya, yaitu driver OCL 150 watt ya. Yang mana driver ini salah satu driver yang paling legendaris gitu, yang paling banyak dirakit gitu. Saya rasa sih semua pemain audio ya itu pasti pernah ngerakit OCL 150 watt, itu saya kira pastilah, karena emang OCL 150 watt itu emang driver dasar gitu bagi pemula yang baru belajar di power di driver gitu. Yang mana karakteristiknya itu sangat amat mirip gitu loh. Kalau kita lihat skemanya sih, kalau skemanya yaitu sangat-sangat amat mirip gitu, tapi kalau untuk cara kerjanya sama, tapi untuk skematiknya ya agak berbeda sedikit gitu antara OCL 150 watt dengan SOCL, tapi sangat amat mirip gitu. Jadi bagi dulur-dulur yang terbiasa ngerakit OCL 150 watt saat belajar ke SOCL itu nggak kaget gitu lur, karena mirip gitu, jadi lebih familiar, lebih dikenal gitu, drivernya itu nggak begitu asing. Nah, lalu untuk alasan yang kedua, driver SOCL ini dia sangat amat fleksibel gitu lur. Jadi bisa dibilang SOCL ini dia fleksibel karena bisa sangat mudah dimodif gitu. Jadi bagi dulur-dulur yang lagi belajar, yang lagi pengen eksperimen pakai SOCL ini sangat amat mudah gitu, karena tutorialnya banyak ya, misalkan mau dimodif seperti apa itu banyak. Terus juga ketika dimodif itu drivernya itu nggak langsung berubah semuanya gitu loh. Misalkan modif suaranya gitu, modif karakter suara gitu. Nah, nanti itu untuk DCO ataupun bias itu nggak langsung rusak gitu, nggak yang tadinya bagus setelah dimodif langsung jelek, itu nggak. Jadi lebih enak gitu, terutama bagi pemula ya, karena bagi pemula, kalau yang namanya pemula, kalau untuk ngurusin DCO dan bias itu ribet, agak males gitu menurut beberapa teman ya yang baru pemula. Jadi sangat amat mudah lah SOCL ini, dia nggak ribet, terus juga fleksibel, gampang dimodif, dan sangat amat recommended bagi yang ingin eksperimen gitu. Eksperimen misalkan mau dibuat karakter apa, terus dimodif dengan TEF, dikasih bias servo dan lain sebagainya, itu sangat rekomendasi. Sekalian eksperimen, sekalian belajar gitu. Nah, lalu untuk alasan yang selanjutnya, driver SOCL ini dia harganya murah gitu lur. Yang mana ya murah gitu karena emang komponennya sedikit, terus juga PCB-nya kecil, dan juga tidak terlalu ribet gitu. Untuk rangkaiannya itu rangkaian sederhana gitu, jadi harganya juga pasti murah, karena kalau driver itu semakin dia ribet, semakin banyak komponen, semakin besar PCB-nya, maka harganya juga semakin mahal. Nah, karena si SOCL ini dia murah gitu, jadi saya rasa sih banyak yang pengen beli ya SOCL gitu, karena murah. Terus juga misalkan dibuat eksperimen, kalaupun gagal ataupun rusak ya, meledak gitu, it's okay, nggak masalah gitu, karena ya terjangkau harganya. Kecuali kalau misalkan kita beli driver yang mahal berat 100.000 terus dibuat eksperimen, ya sayang. Tapi kalau drivernya harganya cuma ya sekitar 50 ribuan gitu, ya dibuat belajar, dibuat eksperimen, oke gitu, sebelum melanjut ke driver yang lebih mahal gitu. Jadi cocok lah
untuk si SOCL ini. Lalu untuk alasan yang selanjutnya, driver SOCL ini dia untuk karakternya itu sebagaimana karakter yang disukai oleh kebanyakan orang Indonesia gitu. Karena orang Indonesia itu suka suara yang gler, yang horeg gitu. Nah, si SOCL ini itu dia menyesuaikan dengan pasarnya Indonesia gitu. Orang-orang Indonesia yang suka gler gitu. Jadi dia ini untuk keluarga SOCL ya, entah itu SOCL 504, 506, SOCL simetris atau yang sebagainya, itu emang dia standarnya saja itu sudah nadanya itu sudah cenderung low sub gitu. Jadi tanpa dimodif pun sebenarnya SOCL itu dia sudah jeduk gler, suaranya itu sudah bisa dibilang sudah horeg gitu. Apalagi kalau kita dimodif bagian karakternya sedikit lagi, itu bisa lebih clear lagi gitu, seperti video-video yang sudah pernah saya bikin ya mengenai modifikasi SOCL ini gitu. Jadi ya cocok lah, si SOCL ini dia cocok sekali dengan pasar Indonesia gitu, dengan orang-orang karakter suara yang disukai orang-orang Indonesia seperti itu. Rata-rata kan sangat suka dengan yang horeg gitu, karena kalau nggak horeg nggak marem gitu kalau kata orang-orang ya, seperti itu. Karena saya juga suka sih sebenarnya kalau horeg gak marem seperti itu lor. Jadi ada itulah mungkin kurang lebih beberapa alasan ya kenapa SOCL ini sangat amat digemari gitu di pasaran. Bahkan satu jenis OCL ya, misalkan ini SOCL 1504 ya, itu untuk PCB nya itu bisa berbagai macam model gitu, ada yang seperti ini gitu, karena emang banyak sekali pencetak PCB ataupun pembuat layout gitu yang ngebuat SOCL ini, karena emang dia itu sangat amat laku di pasaran gitu. Dari beberapa tahun ke belakang ya, mungkin 2016 mungkin sampai sekarang itu laku banget gitu, dia naik banget lah pamornya itu. SOCL ini saya rasa nggak ada matinya lor, karena emang dari beberapa tahun ke belakang sih saya rasa belum ada ya yang menyaingi pamor SOCL gitu. Ya mungkin dulu ada misalkan Safari ataupun lain sebagainya, tapi itu juga nggak lama sih. Tapi si SOCL ini dia bener-bener lama gitu. Bahkan sekarang itu ada yang berbagai macam loh ya, ada yang dikasih di model 2U gitu. Jadi dilengkapi dengan protektor, terus dilengkapi pakai input balance, dilengkapi pakai final, terus ya macam-macam gitu. Dan juga sudah banyak yang nyetak versi 2 layer gitu, yang mana 2 layer ini ya bisa dibilang lebih keren gitu. Tapi untuk biaya perakitannya juga agak lebih mahal, karena ya mahal, PCB 2 layer itu lebih mahal gitu. Tapi apapun itu, yang jelas SOCL ini dia emang salah satu driver yang paling the best lah menurut saya, yang paling bener-bener laku dan paling sangat amat digemari di pasaran, sangat laku sekali gitu. Karena emang pas banget dengan kesukaan orang Indonesia, itu sangat amat pas gitu SOCL ini. Jadi ya nggak heran kalau dia bener-bener laku di Indonesia seperti itu. Oke lor ya, jadi seperti tadi kurang lebih beberapa alasan mengenai mengapa driver SOCL ini dia sangat laku dan sangat naik di pasaran beberapa tahun ini. Saya rasa juga yang nonton video ini saya rasa juga pernah lah ngerakit SOCL gitu. Kalau nggak ngerakit ya modif itu pasti pernah gitu. Kalau belum pernah silahkan mencoba lur, karena sangat seru modif ini driver ini SOCL. Oke, terima kasih lur ya sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, jos.